Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Terima kasih teman-teman rekan-rekan media atas kehadirannya memenuhi undangan kami selaku tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Pada hari ini kami hadir 3 orang. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya Pak Heribertus Hartojo, kemudian sebelah kiri saya Pak Widya Nusa Patria. Nah, ini adalah tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Tentunya pada hari ini kami mau menyampaikan update terkait dengan kasus perkembangan dari Pak Ridwan Kamil seperti apa, dan tentunya untuk hal ini menjadi ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah sore, saya persilakan rekan saya Pak Heribertus untuk menyampaikan holding statement, membacakan holding statement dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua rekan-rekan. Jadi begini, setelah kami pelajari dan diskusi juga dengan Pak Ridwan Kamil, akhirnya kami pada hari ini, hari yang baik ini, kita mencoba untuk membuat suatu pernyataan resmi dari tim kuasa hukum Pak Ridwan Kamil. Yaitu pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu. Di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah melakukan membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2 junto pasal 32 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami Bapak Ridwan Kamil dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami Bapak Ridwan Kamil serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan
Kami juga mengimbau kepada seluruh media dan masyarakat untuk menjaga ruang publik dari ujaran kebencian, spekulasi maupun disinformasi yang dapat memperkeruh suasana dan mencederai proses hukum itu sendiri. Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi, dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan pendapat, komentar, unggahan apapun dalam bentuk media elektronik maupun media lainnya terhadap tren kami yang telah disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, kami akan terus memberikan pembaruan kepada publik secara berkala dan bertanggung jawab. Jakarta 18 April 2025, tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Terima kasih. Kembali saya kembali Pak Jaya. Ya, makasih teman rekan-rekan media semuanya. Jadi inti dari holding statementnya ada dua tadi disampaikan, bahwa kami sudah menjawab somasi, bahwa somasi sudah kami jawab, bahwa terkait dengan upaya hukum sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yakni melaporkan ke Barreskrim. Nah, untuk itu mohon mungkin bisa ditampilkan, ini adalah laporan polisi yang kami dampingi Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa, karena ini semuanya adalah fakta, karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Selanjutnya ini nomor polisi STPL. Nah, ini surat tanda terima laporan polisi bahwa benar Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Barreskrim secara hukum. Tujuannya tentunya sebagaimana yang disampaikan dalam laporan, bahwa adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam pasal 51, yaitu pasal 35, pasal 48, yaitu pasal 32, pasal 45 dan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE yang terjadi sejak bulan Maret di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama diduga inisialnya LN. Nah, untuk holding statement kami akan sampaikan nanti ke teman-teman semuanya terkait dengan holding statement. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait holding statement. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan, bisa ada yang mau bertanya. Tidak ada sendiri. Pak Ridwan Kamil sabar, tenang, karena memang itu adalah tipikal beliau. Tapi Bu Cinta nggak ikut nemenin kemarin pada saat laporan Pak? Cukup. Nah, karena ini kan masalahnya terkait dengan masalah pribadi.